Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Saya ingin membacakan berita yang mudah-mudahan berguna bagi kita semua, di mana di daerah Jawa Barat kayaknya ini ada suatu sekolah yang mewajibkan siswanya untuk ikut kegiatan. Tapi kegiatan ini membawa malapetaka, pemirsa. Saya bacakan dulu beritanya. Dilansir oleh kompas.com. Mengapa air tenang tiba-tiba jadi ganas dan seret 11 siswa MTS hingga tewas? Wah, 11 siswa ya, naas sekali ini. Tragedi tewasnya 11 siswa MTS Harapan Baru di Sungai Cilewer, Ciamis menyisakan pertanyaan mengapa air tenang sungai tiba-tiba menjadi ganas hingga menyeret para korban. Sebelumnya, Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menceritakan detik-detik 11 siswa MTS tersapu air deras Sungai Cilewer. Kata Herdiat, air sungai di lokasi itu awalnya tenang hingga kegiatan susur siswa berjalan baik. Namun tiba-tiba arus menjadi kuat dari hulu ke muara hingga menyeret peserta susur sungai sebanyak 11 siswa tewas tenggelam. Memang kondisi airnya itu tenang, diduga 11 orang pelajar ini terbawa arus yang kuat dan menuju muara sungai. SAR gabungan menemukan para korban berada di sana semua. Waduh, jauh ya ditarik sama arus sungai ini. Sementara itu, pegiat sekaligus pelatih kayak arus deras Nanang Kuswara menjelaskan air tenang berubah menjadi ganas karena terjadi hujan di hulu. Ia menjelaskan Sungai Cilewer yang menjadi lokasi tragedi itu merupakan anak Sungai Citanduy. Sungai tersebut memiliki karakter kemiringan cukup curam dan penampangnya sehingga ketika air bah muncul airnya sangat cepat. Wah. Ini panjang sekali ya pemirsa. Ia mengatakan padahal kalau pihak panitia berkoordinasi dengan kami pegiat sungai akan dibantu, katanya begitu. Jadi ada pegiat sungai. Mereka bilang, kok kenapa nggak ngajak-ngajak kami? Kalau ngajak-ngajak kami kan bisa bantu untuk mengamankan. Nah, ia mengatakan selama ini tidak pernah terjadi kecelakaan yang menimpa para pegiat sungai di Tasikmalaya, Ciamis, dan sekitarnya. Nyaris zero accident untuk pegiat kayak atau kegiatan lain di sungai-sungai Tasikmalaya, Ciamis, dan sekitarnya karena memang ada persiapan matang dan teknik-teknik tertentu sebelum terjun ke sungai. Kendati demikian, Nanang menyampaikan duka cita kepada keluarga para korban tragedi susur sungai. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan ini. Kami atas nama pegiat kaya arus deras menyampaikan duka cita kepada pihak keluarga korban meninggal. Cukup itu pemirsa ya. Kalau saya sih bingung ya pemirsa. Ini mungkin masalah budaya ya pemirsa. Saya nggak tahu budaya di budaya setempat apakah memang mengharuskan budayanya untuk melakukan kegiatan itu. Tapi kalau saya pribadi melihatnya ini celaka dicari gitu loh, nyari celaka. Ini kalau dianggap kesalahan, ini yang salah kepala sekolah, lalai. Kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal, harus diusut kalau menurut saya. Kenapa? Mungkin siswa ini dipaksa, kalau nggak ikut nanti kamu nggak naik kelas. Akhirnya dengan cara terpaksa, mana dia nggak bisa renang, nggak pernah ketemu air, disuruh renang, ya tenggelam lah gitu loh. Siapa yang bertanggung jawab kalau sudah begini? Menyampaikan duka yang mendalam, memang itu cukup. Enak aja menyampaikan duka mendalam, nyawa orang melayang kok. Gitu loh. Kalaupun harus melakukan kegiatan, kalaupun harus melakukan kegiatan itu karena
tidak bisa dihindari lagi. Ini sudah bawa-bawa iman, budaya, dan lain-lain. Nggak bisa ditolak. Ya harus dilakukan persiapan yang matang dong, gitu loh. Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Harusnya berpikir sebaliknya. Bagaimana kalau air tenang tiba-tiba menjadi ganas? Ini kan sepele. Gitu loh. Orang bodoh saja bisa berpikir seperti itu. Kenapa seorang kepala sekolah tidak sampai ke situ berpikirnya? Gitu loh. Ini kelalaian macam apa? Ini bukan kelalaian, kebodohan menurut saya ini. Kalau kelalaian itu, ini kan sesuatu yang pantas, sesuatu yang sangat detail sekali dan pantas untuk lalai. Kalau ini menurut saya nggak pantas untuk lalai, sesuatu yang basic gitu loh, berpikir sebaliknya. Oh, air tenang, bagaimana kalau tiba-tiba jadi ganas? Ini kan simple. Harus ada persiapan gitu loh. Kalaupun memang harus melakukan kegiatan itu, kenapa tidak mencari tempat lain, mencari tempat yang dangkal atau sungai yang pendek, supaya ini kan anak-anak kecil semua, bukan orang dewasa, namanya siswa. Harusnya tidak melakukan. Kalau saya tidak melakukan kegiatan ini, karena kegiatan ini apalah gunanya gitu loh. Kalau memang siswanya dituntut untuk berotot, suruh olahraga yang berat, angkat besi. Kalau memang dituntut untuk pintar strategi gitu loh, dalam mengendalikan air misalnya, ya suruh latihan-latihan apalah gitu loh. Katakanlah misalnya bagaimana cara memasukkan air seember di dalam botol yang mulutnya kecil tanpa menumpahkan air. Kan banyak cara gitu loh untuk melatih otak yang berhubungan dengan air. Intinya nggak harus membahayakan nyawa. Ini kalau membahayakan nyawa ini kan bagaimana? Itu sungai. Kalau saya berpikirnya simple, nggak usahlah air ganas. Kalau ada ular di dalam air itu bagaimana? Dipatok ular. Nah itu kalau saya orang tua siswa, kalau saya orang tuanya siswa itu, nggak saya bolehin. Kalau memaksa, saya panggil kepala sekolahnya. Masuk dulu kamu ke dalam air itu. Susur dulu kamu air ini 1 kilo nyampe pinggir laut sana, baru tuh anak saya nanti ngikutin. Kalau dipatok ular bagaimana, siapa yang mau tanggung jawab? Kalau mati bagaimana? Kalau hanyut bagaimana, siapa yang mau tanggung jawab? Enak aja nyuruh-nyuruh orang masuk ke dalam air. Ini kan bahaya, bisa membahayakan nyawa. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi kepala sekolah, bagi guru, bagi senior-senior di sekolahan, bagi orang tua, agar tidak mengizinkan anaknya untuk masuk ke dalam air sungai. Walaupun tenang bisa berubah menjadi deras karena bisa saja air itu ada ular. Gitu loh pemirsa. Baiklah pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Silahkan pemirsa komentar dan subscribe agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.